Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan kanak-kanak yang beranggotakan Akmalia Nur Rahmah, Laila Munazat, Mawardi yaitu saya sendiri, Muhammad Wahyuda, Novita Nur Amelia, Feniyanti Laila Alvina, Seni Rahmah Indriansu, Sofi Amalia Nurjanah, dan Yulia Citra Kartikasari. Ya, pembahasan yang pertama yaitu pengertian masa anak-anak atau masa anak-anak. Ialah masa pembentukan karakter yang paling kredibel. Pada tahap ini juga anak muda sekali diajarkan sesuatu hal yang bahkan sering dianggap sulit. Anak-anak senang sekali mencoba, sekalipun ia tidak bisa, karena pada dasarnya anak-anak akan merasa tertantang. Dalam bermain pun, anak-anak akan dipancing oleh kemampuan motoriknya, sehingga memunculkan atau menimbulkan kreativitas yang luar biasa. Anak-anak perlu bimbingan dari orang tua maupun lingkungan dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik mereka. Atau pengertian masa anak-anak menurut Horlock, masa anak-anak awal juga disebut sebagai problem X, karena orang tua dihadapkan pada masalah-masalah seperti sifat yang tidak menurut dan keras kepala. Para pendidik biasanya menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah atau masa sebelum sekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Mengapa perlu mengetahui perkembangan masa anak-anak? Karena sepanjang perjalanan hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari masalah. Sejalan dengan perkembangan berbagai aspek kepribadian manusia, akan timbul berbagai permasalahan. Seseorang saat dihadapkan dengan masalah, itu akan membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dan manusia dengan permasalahannya diawali sejak manusia itu lahir ke dunia dan menjalani masa kanak-kanak sebelum masa dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mawarti mengenai perkembangan masa kanak-kanak menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Herlina. Herlina mengatakan bahwa masa kanak-kanak dimulai pada saat anak dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa masa kanak-kanak berada pada rentang usia 0 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu menurut Stanley Hall, ahli psikologi perkembangan, mengatakan bahwa masa kanak-kanak itu berada pada rentang usia 0 sampai 4 tahun. Yang keempat yaitu Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa masa kanak-kanak yaitu pada rentang usia 2 sampai 12 tahun. Yang berikutnya yaitu rentang usia kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai saat anak dapat berdiri sampai dengan mencapai kematangan. Masa ini terbagi menjadi dua fase, yaitu masa kanak-kanak awal yang berusia 2 sampai 6 tahun dan masa kanak-kanak akhir yang berusia 6 sampai 12 tahun. Kemudian yaitu pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain, sandiwara ataupun khayalan dari kebiasaan itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya masa kanak-kanak awal merupakan masa perkembangan anak dari usia 2 sampai 6 tahun. Yang mana bisa disebut juga dengan periode prasekolah. Kemudian ada masa kanak-kanak akhir, yaitu disebut juga sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami pada usia 6 sampai masuk ke usia pubertas. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk ke sekolah dasar.
pada awal masuk sekolah, sebagian anak mungkin akan mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, tentang tugas perkembangan. Menurut Hafiz Hurst, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul dalam suatu periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Tugas tersebut harus dikuasai dan diselesaikan guna memberikan kebahagiaan dan keberhasilan pada tugas perkembangan. Selanjutnya, apabila tugas ini tidak dapat diselesaikan, maka akan muncul ketidakbahagiaan dalam diri, penolakan dari luar seperti tidak diterimanya seseorang dari masyarakat, dan kesulitan pada pelaksanaan tugas perkembangan selanjutnya. Adapun tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. 2. Belajar membedakan benar dan salah dalam hubungan dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. 3. Belajar mengembangkan hati nurani. 4. Belajar memberi dan menerima kasih sayang. Selanjutnya ada juga tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Yang kedua, membangun sikap yang sehat seperti individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. Yang keempat, belajar mengembangkan peran sosial sebagai pria ataupun wanita. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan lingkungannya. Yang ketujuh, mengembangkan moral, nilai, dan hati nurani. Yang kedelapan, mencapai kebebasan pribadi. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial juga. Materi selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif secara umum adalah perkembangan mental atau proses-proses mental yang mencakup pemahaman tentang dunia, penemuan pengetahuan, pembuatan perbandingan, berpikir, dan mengerti. Penggambaran perkembangan kognitif masa kanak-kanak itu terbagi dalam beberapa kelompok usia. Yang pertama itu usia 2-4 tahun. Di usia ini, mereka mampu menunjukkan peningkatan yang mengagumkan dalam kegiatan yang ada dalam kehidupan kenyataan. Ditunjukkan dalam perkembangan bahasa, permainan berpura-pura, menggambar, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menggunakan perspektif orang lain dalam situasi yang dikenal dan sederhana, dan dalam komunikasi sehari-hari atau face-to-face. Ketiga, membedakan makhluk hidup dari benda mati. Yang keempat, memahami adanya konservasi, melihat atau memperhatikan adanya transformasi, dan memberikan penjelasan dalam konteks yang sederhana. Yang terakhir, menemukan ide tentang karakteristik yang mendasari pembagian anggota kelompok. Selanjutnya, itu ada usia 4-7 tahun. Di usia ini, kesadaran akan terus meningkat bahwa berpura-pura dan proses berpikir lainnya merupakan kegiatan representasional atau kegiatan yang ada dalam kehidupan nyata. Kedua, menggantikan keyakinan magis tentang peri, hantu, dan kejadian-kejadian yang melanggar ekspektasi dengan penjelasan yang masuk akal. Terakhir, adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi masalah, apa yang tampak dan apa yang sesungguhnya, yang menandakan pencapaian lebih jauh dalam dual representation. Terakhir, itu di usia 7-11 tahun. Di usia ini, mereka mampu berpikir dengan cara yang lebih logis dan teratur tentang informasi yang konkret, yang ditunjukkan dengan penguasaan secara bertahap tentang kemampuan konservasi, inklusi kelas, dan masalah seriasi. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Oke, jadi di sini saya ingin melanjutkan tentang perkembangan bahasa. Nah, perkembangan anak-anak itu kan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan anak-anak awal dan perkembangan anak-anak akhir. Nah, jadi pada perkembangan bahasa, pada perkembangan anak-anak awal itu ditandai dengan pengucapan kata-kata. Nah, biasanya anak-anak lebih mudah mengucapkan huruf-huruf vokal, misalnya A, I, U, E, dan O. Kemudian, anak-anak sulit mengucapkan bunyi-bunyi tertentu dan kombinasi bunyi, misalnya Z, W, D, S, G, dan kombinasi huruf mati, misalnya ST, STR, dan DR serta FL. Kemudian, anak-anak semakin banyak menambah kosakata yang darinya satu kata, dua kata, kemudian semakin banyak. Selanjutnya, dari kata-kata yang sudah mereka ketahui, kemudian mereka bisa merangkainya menjadi suatu kalimat yang sederhana. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada masa anak-anak akhir. Nah, itu ditandai dengan bertambahnya atau semakin banyak atau semakin berkembang kosakata yang dimiliki anak-anak itu, yaitu sekitar 40.000 kata. Kemudian anak-anak dapat memahami tata kalimat kompleks. Nah, dari yang sebelumnya cuma kalimat yang sederhana, kemudian pada masa kanak-kanak akhir ini, anak-anak mampu memahami bentuk kalimat-kalimat yang kompleks. Selanjutnya, dapat menangkap makna ganda dari kata-kata yang seperti dalam humor. Selanjutnya, dapat mempertimbangkan kebutuhan dari pendengar dalam situasi yang kompleks. Terus yang terakhir, merancang strategi dalam berbicara. Namun, isi pembicaraan cenderung merosot. Nah, biasanya anak-anak itu memahami apa yang orang yang sedang bahas. Kemudian, mereka ketika ingin mengucapkannya kadang cenderung merosot atau tidak jelas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial mengandung makna pencapaian suatu kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial yang ada. Pada masa kanak-kanak awal, perkembangan sosial ditandai dengan adanya sosialisasi dengan kelompok teman sebaya, sebagaimana dipaparkan oleh Harlock. Yang pertama, setelah pada masa bayi cenderung melakukan permainan yang bersifat menyendiri atau solitary play. Pada awal masa kanak-kanak ini, seorang anak mulai menunjukkan minat yang nyata untuk melihat teman-temannya dan berusaha mengadakan kontak sosial, tapi bermain sendiri-sendiri, tidak bermain dengan anak lain, walaupun ada bersama-sama, atau yang disebut dengan parallel play. Itu terjadi pada usia 2-3 tahun. Yang kedua, secara bertahap, anak mulai terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain atau associative play. Dan yang ketiga, pada sekitar usia 3 tahun, anak mulai bermain pura-pura atau make-believe play. Misalnya, bersama temannya bermain berpura-pura menjadi polisi dan perampok. Dan yang keempat, akhir tahun ketiga atau tahun keempat, sejalan dengan meningkatnya kontak sosial, anak menjadi anggota kelompok dan saling berinteraksi atau cooperative play. Misalnya, melakukan permainan-permainan yang memiliki aturan-aturan dan menguji keterampilan, seperti permainan melempar dan menangkap bola. Nah, pada masa prasekolah, persahabatan menjadi semakin penting. Pada masa ini, anak lebih suka bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang sama dan seringkali mulai terbentuk hubungan teman akrab dengan teman-teman sebaya tertentu, atau bermain sendiri, terpisah dengan orang tuanya. Anak mulai menunjukkan keinginan kuat untuk bebas dan menentukan pilihan sendiri, misalnya dalam memilih pakaian, makanan, aktivitas, dan sebagainya. Namun, sebagian besar anak pada masa prasekolah masih tetap membutuhkan arahan dan pengawasan orang dewasa dalam memperoleh kebutuhannya.
karena masih banyak keterampilan sosial yang perlu dimiliki anak sejalan dengan perkembangannya untuk belajar berkompromi, berbagi, dan bergiliran. Nah, Harlock menyatakan bahwa pada masa kanak-kanak akhir, perkembangan sosial ditandai dengan yang pertama, menunjukkan minat yang nyata terhadap teman-temannya dan berusaha mengadakan kontak sosial. Yang kedua, anak berminat dalam kegiatan-kegiatan dengan teman-teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan anak untuk menyesuaikan diri dengan pola perilaku, nilai-nilai, dan minat anggota-anggotanya. Ia harus berjuang untuk mencapai hal ini. Yang ketiga, menjadi anggota kelompok dan saling berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain. Harlock menyatakan, indikator dari perilaku sosial yang sukses adalah kerjasama, persaingan yang sehat, kemauan berbagi, minat untuk diterima, simpati, empati, ketergantungan, persahabatan, keinginan bermanfaat, imitasi, dan perilaku lekat. Perkembangan emosi yang merupakan proses pengembangan kemampuan untuk tanggap secara emosional terkait erat dengan perkembangan sosial. Respon yang nyaman menimbulkan penerimaan sosial yang baik. Nama saya Akmalia Nurrahmah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan emosi. Nah, sebelumnya apa sih perkembangan emosi itu? Perkembangan emosi adalah perubahan reaksi seseorang atau individu terhadap situasi tertentu, sehingga membuat individu tersebut tidak dapat bertindak dengan suatu tujuan tertentu. Nah, bagaimana reaksi yang dilakukannya? Reaksi yang dilakukannya itu bisa berupa marah, terkejut, atau bahkan sedih. Nah, menurut pakar Zeman dalam penelitiannya 2013, dia merumuskan bahwa perkembangan emosi masa kanak-kanak itu dibagi berdasarkan rentang usianya. Yang pertama bisa kita lihat pada tabel, pada rentang usia 2 tahun, anak mulai mengembangkan kemampuan berempati. Jadi pada usia 2 tahun itu anak sudah mulai bisa mengenal empati, bisa peduli dengan orang, tapi itu baru tahap awal. Lalu pada rentang usia 3 tahun, anak belajar bahwa ekspresi kemarahan dan agresi dikendalikan dengan hadirnya orang dewasa. Dia belum bisa mengendalikan sendiri, dia masih belajar bahwa kemarahan itu dikendalikan oleh orang dewasa, misalnya orang tuanya. Lalu pada rentang usia 4 tahun, anak sudah mampu merubah ekspresi emosi. Jadi dia sudah bisa merubah dari yang awalnya sedih bisa tiba-tiba berubah menjadi senang dalam kehidupannya, misalnya dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya. Lalu pada rentang usia 4-5 tahun, anak-anak sudah dapat mengembangkan pemahaman yang sangat baik tentang keadaan emosional orang lain. Ini dibandingkan dengan usia 2 tahun, sudah lebih maju. Lalu pada rentang usia 7-11 tahun, itu banyak sekali perkembangan emosi yang terjadi. Misalnya, anak menunjukkan bermacam-macam keterampilan pengaturan diri. Jadi anak pada usia 7-11 tahun sudah mulai terampil. Itu kira-kira usia SD. Lalu anak sensitif terhadap tanda-tanda kontekstual sosial yang diberikan sebagai pengarah untuk mengekspresikan atau mengendalikan emosi negatif. Selanjutnya, anak mengembangkan seperangkat harapan tentang hasil dari mengekspresikan emosi terhadap orang lain. Dia sudah mampu mengembangkan harapannya dari hasil mengekspresikan emosinya, bisa terhadap teman-teman sebayanya atau orang terdekatnya. Lalu, anak memahami bahwa keadaan emosional seseorang tidak sesederhana seperti yang mereka bayangkan di tahun sebelumnya. Jadi, pada rentang usia 7-11 tahun ini, dia sudah paham bahwa seperti ini emosi, tidak seperti yang mereka bayangkan seumur sebelumnya.
Lalu, perkembangan yang lain yang terjadi adalah anak memahami bahwa mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi pada satu waktu. Jadi anak pada usia ini sudah bisa membedakan, sudah bisa berpikir beberapa emosi yang terjadi pada satu waktu itu bisa bermacam-macam. Lalu, anak laki-laki kurang terbuka terhadap untuk menunjukkan emosi takut dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi emosi anak laki-laki itu bisa lebih dikendalikannya daripada anak perempuan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya adalah I, perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Pada umumnya, perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Motorik kasar ialah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh, seperti berlari, menjinjit melompat, bergantung, melempar, menangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan seperti ini diperlukan guna meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Anak usia 4 tahun sangat menyenangi kegiatan fisik yang menantang bagi dirinya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung dengan kepala mengelantung ke bawah. Pada usia 5 atau 6 tahun, keinginan anak untuk memacu adrenalin semakin bertambah. Pada usia ini, anak mulai menyenangi berbagai jenis perlombaan seperti balapan sepeda, balapan lari pandai melempar, dan menangkap bola. Keterampilan yang mulai bisa terlihat ialah lompat tali dan menari. 2. Perkembangan gerakan motorik halus. Motorik halus ialah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerak otot-otot kecil, seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan menulis. Perkembangan motorik halus anak-anak ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Saat usia anak 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Walaupun demikian, anak masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok menjadi bangunan. Disebabkan keinginan anak untuk meletakkan balok secara sempurna hingga kadang-kadang meruntuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Materi selanjutnya, J. Perkembangan memori. Mengukur memori anak-anak jauh lebih mudah, karena anak-anak telah memberikan reaksi secara verbal. Komponen pentingnya itu 1. Komponen jangka pendek. Menurut Matlin, dibandingkan dengan anak-anak yang lebih besar atau orang dewasa, anak yang lebih kecil mungkin untuk menyimpan materi berupa visual dalam jangka pendeknya. Individu dapat menyimpan informasi selama 15 hingga 30 detik, dengan asumsi tidak ada latihan atau pengulangan. Memori jangka pendek ini sering diukur dalam rentang memori, yaitu jumlah item yang dapat diulang kembali dengan tepat sesudah satu penyajian tunggal. Materi yang dipakai merupakan rangkaian urutan yang tidak berhubungan satu sama lain, berupa angka, huruf, atau simbol. Yang kedua, memori jangka panjang. Menurut studi yang dilakukan Brown and Scott, terlihat bahwa anak usia 4 tahun mencapai ketepatan 75% dalam waktunya dalam merekognisi gambar-gambar yang telah diperlihatkan 1 minggu sebelumnya. Dan anak-anak juga memiliki memori rekognisi yang baik sekalipun telah mengalami penundaan untuk jangka waktu yang lama. Bagian K. Perkembangan atensi. Atensi atau perhatian merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Pada masa ini, kemampuan anak untuk memusatkan perhatian berubah secara signifikan. Bagian L.
perkembangan metakognitif. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau kesadaran kita tentang pemikiran. Metakognitif merupakan suatu proses menggugah rasa ingin tahu, karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Semoga video kami ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum.